Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan agar kita semuanya bisa terhindar dari COVID-19. Adik-adik, pada video pembelajaran yang kemarin kita telah belajar tentang cara membaca surat Al-Kautsar. Gimana adik-adik? Sudah hafal belum? Dan bagaimana bacaannya? Apakah sudah baik? Adik-adik, sebelum kita melanjutkan materi kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu baca Al-Quran dengan nada lagu Naik-naik ke Puncak Gunung. Adik-adik tahu kan lagu tersebut? Kita nyanyi bersama-sama ya. Aku baca Al-Quran sering sekali. Aku baca Al-Quran sering sekali. Tiap hari terus ku baca sehingga aku bisa. Tiap hari terus ku baca sehingga aku bisa. Gimana adik-adik? Kita semuanya harus sering membaca Al-Quran. Kenapa? Karena membacanya saja kita sudah mendapatkan pahala. Apalagi kita mau memahami makna yang ada di dalam surat tersebut. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mencoba untuk memahami kandungan isi dari surat Al-Kautsar. Adik-adik, surat Al-Kautsar adalah surat yang ke-108 dalam Al-Quran. Dan surat ini mempunyai 3 ayat. Dan nama Al-Kautsar diambil dari kata Al-Kautsar yang terdapat pada ayat yang pertama pada surat Al-Kautsar. Adik-adik, Al-Kautsar mempunyai arti nikmat yang banyak. Pokok-pokok isi dalam surat Al-Kautsar yaitu yang pertama, Allah telah melimpahkan nikmat yang banyak kepada kita. Adik-adik, kira-kira nikmat apa yang Allah berikan kepada kita? Sungguh sangat banyak sekali. Bahkan terkadang kita sendiri tidak menyadarinya. Satu contoh adalah nafas kita. Coba kita bayangkan, seandainya Allah tidak memberikan kita oksigen, kira-kira apakah kita bisa hidup? Apakah kita bisa bernafas dengan lega? Tentunya tidak kan? Allah memberikan nikmat kita semenjak kita dalam kandungan. Kita diberi mata untuk melihat, kita diberi telinga untuk mendengar, kita diberi mulut untuk berbicara, kita diberikan hidung untuk membau. Semuanya adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok isi kandung yang kedua adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendirikan sholat dan berkorban. Adik-adik, berapa kali kita sholat dalam sehari semalam? Ada 5. Yang pertama ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Semuanya berjumlah 17 rakaat. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan yang terakhir adalah isya 4 rakaat. Semuanya berjumlah 17 rakaat.
Dan perintah yang kedua adalah kita dianjurkan untuk berkurban. Adik-adik, penyembelihan hewan kurban dilaksanakan pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Hewan yang disembelih untuk dikurbankan bisa berupa unta, sapi, ataupun kambing. Salat dan penyembelihan hewan kurban harus dilaksanakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai tanda syukur kita kepadanya karena sudah dianugerahi nikmat yang sangat banyak. Dan yang nomor 3 adalah Nabi Muhammad SAW akan mempunyai pengikut yang banyak sampai hari kiamat. Nabi Muhammad SAW akan mempunyai nama yang baik di dunia dan di akhirat, tidak sebagaimana yang dituduhkan oleh pembenci-pembencinya. Sudah kita ketahui bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW ketika menyebarkan agama Islam, mulai dari dicaci, dimaki, bahkan oleh keluarganya sendiri, yaitu pamannya sendiri, Abu Lahab dan Abu Jahal. Namun Nabi Muhammad SAW tetap sabar, dan hasilnya adalah kita lihat pada hari ini umat Islam, umat muslimin adalah komunitas yang terbesar di dunia ini. Adik-adik, poin yang harus diingat dari video pembelajaran kali ini adalah yang pertama, sumber kebaikan atau nikmat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah berjanji akan menganugerahkan kebaikan yang banyak kepada Nabi Muhammad SAW secara khusus dan umatnya secara umum, baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, setiap mukmin yang taat kelak di surga dapat minum di telaga Kautsar. Yang keempat, adanya anjuran untuk memelihara sholat adalah karena amalan tersebut yang pertama kali akan dihisab atau dihitung pada hari kiamat. Yang kelima, anjuran untuk senantiasa rela berkurban adalah bentuk kepedulian seseorang kepada orang lain. Yang keenam, tidak ada kesuksesan tanpa diiringi pengorbanan yang tulus. Dan yang terakhir, bangsa Indonesia mendapatkan nikmat yang banyak berupa tanah yang luas dan subur, dan laut yang luas kaya akan aneka flora dan fauna. Hal itu harus kita syukuri dengan belajar yang tekun agar kelak mampu mengelola kekayaan alam Indonesia sehingga menjadi bangsa yang jaya. Adik-adik, tugas pada video pembelajaran kali ini adalah silakan kalian menulis surat Al-Kautsar di buku tulis kalian dan kerjakan tugas yang ada di layar monitor kali ini. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan kepada guru kalian masing-masing. Adik-adik, semoga apa yang kita pelajari pada video pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian dari kami, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.